Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andi Permana. Aku perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Kang Sayyid sebagai editor, kemudian Teh Fitri Natali sebagai penulis skrip, dan juga Teh Syifa sebagai editor. Pada kesempatan hari ini, aku mau ngebahas tentang keterampilan berbicara. Nah, terkait dengan berbicara, apa sih yang dimaksud dengan berbicara ini? Berbicara ini adalah menyampaikan sebuah pesan, pikiran, gagasan, ataupun perasaan kepada seseorang atau suatu kelompok. Kemudian yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah terkait dengan seni berbicara, retorika, dan dialektika. Apaan tuh? Retorika artinya kita berbicara satu arah. Jadi tugas komunikan atau penerima informasi hanya menyimak saja. Tidak ada sahut menyahut antara komunikan dan komunikator. Kemudian yang kedua adalah berbicara dialektika, artinya secara dialog menyampaikannya. Jadi ada komunikasi antara komunikator dan komunikan. Nah, menurut Dipo Jojo, berbicara retorika adalah pengetahuan seni berbicara untuk mempengaruhi orang lain melalui pembicaraan atau bahasa lisan. Jadi, selain berbicara satu arah, komunikasi retorika ini bisa juga bersifat untuk mempengaruhi seseorang. Seperti halnya aku saat ini, aku sedang berbicara di hadapan teman-teman sekalian. Kemudian baik, nah untuk jenis-jenisnya sendiri ada beberapa yang sudah kami rangkum. Yang pertama ada pidato. Seperti ini, jenis berbicara yang bersifat satu arah. Audien hanya berperan sebagai menyimak saja, jadi tidak ada sanggah menyanggah ketika sedang berpidato. Nah, kemudian yang kedua adalah ceramah. Nah, ceramah ini sering kita temui ketika kita sedang berada dalam kegiatan belajar mengajar. Biasanya seorang guru akan memberikan pengajaran kepada muridnya. Kemudian yang ketiga ada bercerita. Nah, bercerita ini adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan secara lisan gitu, baik kejadian nyata atau non fiksi gitu ya, ataupun tidak nyata atau fiksi. Tujuan utama dari bercerita pada dasarnya untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi kepada orang lain gitu. Bercerita memiliki fungsi yang amat penting bagi peserta didik. Seperti halnya membangun kedekatan emosional antar pendidik dengan anak. Kemudian yang keempat adalah deklamasi. Apaan tuh? Deklamasi berasal dari bahasa Inggris yaitu declamation, yang terbentuk dari kata to declaim, yang berarti berbicara dengan penjiwaan dan perasaan yang mendalam. Mungkin teman-teman tahu musikali puisi ya. Nah, itu adalah pembacaan satu arah, retorika berbicara, tapi dengan penjiwaan dan perasaan gitu. Mendalami setiap katanya seakan-akan itu adalah kejadian yang nyata. Kemudian selanjutnya, terus jenisnya apa aja bicara dialektika? Diskusi. Yang pertama, diskusi ini apa? Kata diskusi sendiri berasal dari kata discussus, yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti bertukar pendapat. Nah, dari sini kita sudah bisa pahami bahwa tujuan dari diskusi ini adalah bertukar pendapat. Pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah atau untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama atau musyawarah secara mufakat. Kemudian yang kedua, kenapa seminar termasuk ke dalam dialektika? Karena seminar ini adalah berbicara yang berlangsung antara seorang pembicara dengan beberapa orang penyimak. Seminar dilakukan dalam ruangan yang dihadiri oleh beberapa audien sebagai penyimak. Kemudian peserta seminar dapat mengajukan pertanyaan. Kemudian yang wawancara sendiri termasuk ke dalam seni berbicara dialektika. Kenapa? Karena ini sudah pasti ya, karena percakapan antara dua orang gitu, atau lebih yang dilakukan oleh seorang wartawan biasanya kepada seorang narasumber. Talk show atau bisa juga podcast mungkin ya, yang sekarang ramai. Percakapan talk show ini dilakukan dua orang atau lebih. Nah, biasanya dipimpin oleh seorang moderator gitu ya kepada narasumber. Tujuan dari percakapan ini adalah memberikan alasan yang mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber. Kemudian yang terakhir, nah debat ini adalah kegiatan berbicara dalam bentuk dua arah. Masing-masing pembicara beradu argumen ya tentunya. Berdebat ini adalah masing-masing dengan memberikan alasan yang logis tentunya dan dapat diterima. Terkait dengan berbicara ini ternyata ada dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnas husna. Yang artinya adalah
dan berbicaralah kepada orang-orang dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari, keselamatan manusia tergantung pada kemampuan. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kekurangan datangnya dari kami dan kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dicukupkan sekian. Jika ada saran atau apa boleh dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.